Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang visualisasi data di dalam statistik. Nah, salah satunya yaitu menggunakan bentuk histogram, poligon, dan OGIF. Jadi kita akan lihat bentuk visualnya itu seperti apa. Nah, tapi sebelumnya sebelum ke pembahasan tentang histogram, poligon, dan OGIF, kita akan melihat dulu beberapa paparan atau beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menyusun 3 visual statistik seperti ini yang tadi disebutkan. Nah, pertama tentang alasannya sendiri, kenapa perlu ada visualisasi data. Waktu itu sempat dibahas bahwa statistika itu salah satu manfaat atau fungsi statistika itu untuk sebagai alat komunikasi. Nah, sebuah data yang kompleks atau data mentah itu jika jumlahnya sangat banyak akan sulit untuk difahami atau dikomunikasikan pada pembaca atau audiens. Nah, oleh karena itu visualisasi data itu diperlukan agar penyampaian atau komunikasi informasi pada audiens itu bisa disampaikan secara lebih sistematis, lebih ringkas, lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, untuk tadi menyusun histogram, poligon, dan OGIF sebagai salah satu visualisasi data, teknik visualisasi data dalam statistika, kita perlu menyusun dulu distribusi frekuensi data ya, yang termasuk pada kategori statistik deskriptif. Nah, nah ini yang dimaksud dengan distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi ini seperti pengelompokan atau pengelompokan data ke dalam beberapa kelas biasanya dalam bentuk tabel agar lebih mudah difahami atau datanya bisa menjadi lebih sederhana. Ini biasanya dilihat berdasarkan frekuensi dari variabel-variabel yang ada di dalam data atau objek penelitian. Nah, ini contoh bahan atau pengolahan penyajian data dalam statistika. Yang kita mulai dari data mentah yang ada di kolom paling kiri. Di sana kita bisa lihat bahwa di sana terdapat ada bentar. Nah, di sini terdapat ada data mentah di tabel paling kiri, ada data mentah dari sebuah nilai yang terdiri dari 30 data. Nah, kalau kita lihat data mentah ini banyak ya, dan bisa kita bayangkan jika datanya itu sangat banyak, lebih dari 30 mungkin sampai ratusan atau ribuan, maka data tersebut akan sulit difahami atau sulit dikomunikasikan pada pembaca. Nah, untuk itu kita perlu menyajikannya dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, kita akan bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini ada 2 jenis. Ada yang distribusi frekuensi data tunggal dan ada distribusi frekuensi data kelompok. Nah, kalau data tunggal, kita lihat nilainya itu dari semua nilai yang muncul di dalam data mentah. Jadi mulai dari angka 50 sampai 90, kita lihat satu per satu. Ya. Ini untuk data yang kita punya sebagai contoh ini cukup sederhana sebetulnya karena ragam datanya tidak terlalu banyak. Tapi kalau bisa kita bayangkan kalau nilai atau ragam datanya itu sangat banyak, mulai misalnya antara 50 sampai 60 itu ada pecahan yang lebih kecil lagi, misalnya 51, 52, 57, maka tabel ini akan sangat panjang dan datanya pun masih akan sulit untuk dicerna. Nah, untuk itu kita perlu bentuk yang lebih ringkas atau yang lebih praktis untuk menyajikan data yang sangat kompleks tersebut, itu berupa distribusi frekuensi data kelompok seperti yang terlihat di layar ini. Nah, di tabel yang ketiga di situ terdapat angka nilai di kolom yang pertama, kemudian ada frekuensi di kolom yang kedua, ya, dan di sana bisa terlihat bahwa
bedanya di bagian di kolom nilai itu bentuknya interval. Jadi antara angka tertentu sampai angka yang lainnya, dan frekuensinya pun itu berbeda, tidak selalu sama dengan frekuensi yang ada di tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, saya jadi pertanyaan bagaimana kita menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok ini. Oke. Nah, untuk menyusun tabel distribusi tersebut, kita akan memerlukan, maaf, sebelum ke sana kita akan mengenal dulu bagian-bagian apa saja yang ada di dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok tadi, ya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Nah, yang pertama di sini ada kelas interval. Yang pertama ada frekuensi. Nah, frekuensi itu seperti yang bisa dilihat di kolom yang kedua. Nah, ini merupakan berapa banyak data yang muncul dari nilai atau kategori atau kelompok nilai yang ada di kolom sebelah kiri. Jadi kalau melihat data yang sebelumnya, kita lihat di sini nilai antara 50 sampai 55 itu frekuensinya ada 3. Berarti kalau kita lihat di data sebelumnya, nah di data mentah ini, berarti kalau kita lihat berarti kemunculan angka 5 di antara angka atau nilai di antara 50 sampai 55 itu ada 3 kali. Di sini 50, kemudian di baris yang ini, dan di baris lain bawah, seperti itu. Jadi itu cara membacanya yang dimaksud dengan frekuensi. Kemudian kita lihat juga di kolom sebelah kiri, nah di sini ada 50, 55, 56, 51, yang di kolom sebelah kiri itu disebutnya kelas interval. Nah, ini dibilang seperti kelompok nilai, kelompok interval dari yang diperlukan untuk menyusun atau mengelompokkan data-data yang berasal dari data mentah tadi. Nah, kemudian di sini juga ada yang disebut dengan panjang interval. Nah, kalau panjang interval itu rentang bukan di kelas intervalnya, tapi antar kelas interval. Jadi kalau kita lihat di kelas interval yang pertama itu nilainya itu antara 50 sampai 55, dan nilai yang di kelas interval kedua ada 56 sampai 611. Kita bisa lihat bahwa nilai intervalnya di sini sebanyak 6 angka, ya. Jadi 50 itu sudah dihitung satu angka, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, begitu ya. Berarti ini panjang intervalnya 6, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di bagian ini, ya, ada ujung bawah dan ujung atas, ya, atau dikenal juga dengan istilah tepi atas dan tepi bawah. Nah, tepi atas dan tepi bawah itu nilai atau angka terkecil dan terbesar di setiap kelas interval. Jadi kalau di baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ini, nah berarti ujung atasnya itu adalah 79 dan ujung bawahnya adalah 74. Nah ya, jadi kita perlu mengenal istilah-istilah ini terlebih dahulu sebelum menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyusun tabel distribusi frekuensinya? Nah, pertama tadi kita perlu memiliki data nilai terlebih dahulu. Kita kelompokkan datanya seperti ini supaya lebih mudah terbaca. Setelah itu kemudian data tadi perlu diurutkan terlebih dahulu, mulai dari angka terkecil sampai angka terbesar. Jadi kalau dilihat ini sebetulnya data yang ada di tabel ke-1 dan tabel kedua itu sebetulnya sama. Datanya hanya di tabel yang kedua itu sudah diurutkan mulai dari angka yang terkecil dari 50 sampai yang terbesar di 90. Nah, setelah memiliki data yang diurutkan, kita perlu menentukan range atau jangkauan data dari data yang kita miliki. Nah, untuk menentukan range ini, di sini ada rumus yang digunakan, yaitu dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil, atau angka terbesar dengan angka terkecil.
Kalau kita perhatikan di sini angka terbesarnya ada di 90 dan angka terkecilnya di 50. Berarti untuk range-nya itu kita mengkurangkan 50 dari 90. Berarti range-nya adalah 40. Nah, ini berarti rentang atau jumlah data yang kita miliki. Ya. Jadi nanti kalau angkanya lebih bervariasi, atau lebih kecil, kemungkinan rentang datanya pun akan lebih besar. Oke. Nah, berikutnya setelah memiliki data range, atau tadi disingkat dengan R, ya, R kecil, nah kita akan perlu menentukan kelas interval. Tadi kelas interval itu ini kelompok-kelompok nilainya atau kelompok datanya ini. Nah, kita perlu menentukan berapa banyak kelas interval yang kita perlukan di dalam tabel ini. Nah, untuk menentukan jumlah kelas interval ini, kita gunakan rumus yang tersedia di sini. Ada K itu simbol dari kelas interval. Ya, ada 1 plus 3,3 log N. Nah, N itu jumlah datanya. Nah, kalau kita lihat di sini frekuensinya ada 30. Nah, 30 itu berarti jumlah data yang kita miliki. Oke. Nah, di sini ada satuan yang sudah jadi patokan ya, namanya juga rumus. Nah, jadi untuk 1 dan 3,3 ini tidak perlu kita otak-atik, yang kita sesuaikan itu N-nya. Jadi kita lihat berapa banyak yang data yang kita miliki. Kalau datanya ada 100, berarti log-nya log 100. Kalau datanya ada 75, berarti log 75. Ya. Nah, cara menemukan log ini sebetulnya gampang dengan kalau kita menggunakan kalkulator saintifik, yaitu kita tinggal pencet aja, ada tombol yang bertuliskan log. Jadi kita tuliskan dulu 10 misalnya. Di 10 lognya berapa. Nah, atau kalau di sini kita, maaf, ini ada kesalahan. Ini lognya harusnya 30 ya. Nah, jadi log 30 itu harusnya 1,48. Bentar ya. Oke, ini sudah diperbaiki ya. Jadi ada log 30. Nah, kalau dicek di kalkulator saintifik, ya, log 30 itu akan muncul angka 1,477 sekian. Nah, itu kita buatkan menjadi 1,48. Ya. Jadi tinggal kita lakukan perhitungan ini, ya, 1 plus 3,3 kali 1,48. Ya. Dan kita akan mendapatkan angka 6,3 sekian, kita buatkan jadi 6,4. Ya. Nah, karena kelas interval ini harus bulat jumlahnya, jadi 6,4 ini kita interpretasikan bahwa tabel distribusi frekuensi ini perlu memiliki antara 6 sampai 7 kelas interval. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah memiliki perkiraan kelas interval yang perlu dimiliki, kita perlu menentukan panjang intervalnya. Jadi panjang interval itu rentang dari tiap kelas interval. Berapa banyak data yang perlu dimiliki di sana. Nah, kalau kita perhatikan di sini, maka kita akan memiliki rumus bahwa P ini, simbol dari panjang interval itu, adalah range yang dibagi dengan jumlah kelas interval. Jadi range-nya tadi ada 40. Ya, kita lihat di perhitungan sebelumnya, yang di sini ada range 40. Nah, 40 dikurangi 6,4 ya, untuk kelas interval yang kita lihat dapat dari angka 4 tadi, maka akan diperoleh angka 6,25 untuk panjang intervalnya. Ini artinya untuk masing-masing kelas interval ini, panjang intervalnya itu antara 6 sampai 7 angka. Ya. Jadi untuk setiap kelasnya ini antara 6 sampai 7 angka. Ya. Jadi sebetulnya penentuan angka ini tidak asal, ya, tidak asal-asalan, bukan berarti tidak mutlak 5 harus keberlipatan 5 dan seterusnya, gitu ya. 50 sampai 55, 56 sampai 60, gitu ya. Nah, kenapa tidak bulat, gitu ya? Nah, karena ini sebetulnya ada perhitungan-perhitungan sehingga si tabel ini nanti bisa menggambarkan atau relevan dengan data mentah yang kita miliki, ya. Ini kalau dilihat sebetulnya data terendahnya bisa dilihat di sini ada 50 dan data tertingginya adalah 90, ya. Nah, ini merepresentasikan tadi range tadi di sini, bahwa data tertingginya adalah 90, kemudian data terendahnya ada 50, seperti itu. Oke.
Jadi ini tidak asal-asalan ya untuk menentukan hantang di kolom nilai ini. Nah, kalau setelah memperoleh nilai ini baru kita tinggal lihat saja data yang tadi yang sudah diurutkan, ya, yang ada di tabel di hasil perhitungan yang kedua ini. Ya. Nah, berapa banyak data nilai atau data yang muncul berdasarkan kelas interval ini. Ya. Misalnya ada tadi 50 sampai 55 ada 3, 56 sampai 61 ada 3 juga. Kita lihat di sini antara 56 sampai 61 ya. Nah, di sini ada angka 60, 61, 23 ya. Kemudian setelahnya ada kelas interval 62 sampai 67. Karena tidak ada angka 62 sampai 67 di data ini berarti frekuensinya 0 ya. Ada 60 langsung ke 70 ya. Oke, kemudian 68 sampai 73 berarti 70 tadi masuk kategori tersebut ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ya. Jadi tinggal kita isikan dengan frekuensi atau banyaknya kemunculan nilai atau data di data yang sudah kita urutkan tadi seperti itu. Ya, nah ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, nah ini mungkin kita kadang-kadang bingung menentukan panjang intervalnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita menentukan panjang interval, kita perlu sebentar. Oke. Nah, ketika menunjukkan panjang interval, kita perlu melihat ini kan tadi bisa 6 atau 7 ya panjang interval itu. Nah, itu kita cara menghitungnya supaya tidak terlewat ya. Kadang-kadang mungkin kita salah menghitung ya. Nah, jadi cara menghitungnya itu dengan berpatokan pada ujung bawah di setiap kelas interval. Jadi yang pertama di sini ada ujung bawahnya itu adalah 50 ya. Nah, rumus untuk menentukan ujung atasnya gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan rumus ini, ujung bawah ditambah P ya. Kemudian dikurangi 1. Oke. Nah, ini kita belum bisa memastikan mana yang tepat, apakah panjang intervalnya nah, itu 6 harus atau 7. Nah, kita perlu sesuaikan dulu. Ya, kita perlu uji coba dulu, pastikan bahwa nilai pertama yang ada di baris pertama ini adalah nilai terendah atau data terendah dan nilai terakhir di baris terakhir ini adalah data tertinggi gitu ya. Nah, jadi yang 6 kita ambil P-nya 6 ya. Karena ujung bawahnya itu 50 berarti nilai tertingginya atau maaf ujung atasnya atau tepi atasnya itu adalah berapa tadi? 50 ditambah 6 ya, berarti 56 dikurangi 1 berarti 55. Gitu ya. Nah, di baris berikutnya di kelas interval berikutnya setelah 55 berarti 56. Nah, cara menentukan ujung atasnya sama seperti tadi berarti 56 ditambah 6 berarti 62 ya. 62 dikurangi 1 berarti 61. Ya. Dan seterusnya sampai kita cek manakah kelas panjang interval yang sesuai untuk data ini. Apakah panjang interval 6 ataupun 7. Seperti itu ya. Jadi memang kalau perhitungannya bukan bilangan bulat, kita perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu seperti itu. Oke, yang pertama. Nah, yang kedua ini juga sama ya, 6 atau 7. Nah, ini kita untuk kelas intervalnya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung menentukan apakah kelas intervalnya itu 6 atau 7. Ya, itu kita perlu lakukan atau penyesuaian dengan tadi perhitungan panjang intervalnya. Ya, jadi kadang-kadang di sininya bisa 6 kelas interval, tapi panjang intervalnya itu 7. Atau mungkin kelas intervalnya 6, panjang intervalnya juga 6. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu kita cari mana nih komposisi yang paling sesuai untuk mewakili semua data tadi, sehingga data terkecil yang ada di baris pertama dengan data terbesar yang ada di baris terakhir itu bisa sesuai dengan data mentah yang kita miliki. Oke, ini terkait dengan tabel distribusi frekuensi. Ya. Oke, nah dari tabel distribusi frekuensi ini kita
bisa menentukan atau bisa menyusun histogram dan poligon ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan histogram dan poligon. Ya, kalau diperhatikan di kedua gambar ini, yang di bagian tengah yang berwarna pink dan kuning, nah itu yang disebut dengan histogram dan poligon. Ini ada contoh data yang berbeda dengan yang tadi digunakan. Nah, ini ada contoh data yang berbeda. Kalau kita perhatikan tabel ini, kita punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 kelas interval. Dan setiap kelas interval itu punya ada frekuensi-frekuensi yang jumlahnya berbeda juga ya. Nah, ini sudah terlihat sudah berupa tabel frekuensi data kelompok ya. Nah, ketika sudah memiliki tabel seperti ini, kita bisa menyusun histogram dan poligonnya ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ada gambar yang disusun oleh berupa diagram kotak ya, atau diagram batang ya. Nah, diagram batang ini diagram batang yang berupa histogram itu berbeda dengan diagram batang yang lainnya karena di sini batang itu berdempetan ya. Nah, ini sebenarnya tidak asal membuat ya. Kalau kita perhatikan di batas tepi setiap batang itu, misalnya di yang pertama ada 99,5 ya, dan kemudian di batas atasnya itu ada 199,5 ya. Nah, itu sebetulnya mewakili data dari interval kelasnya ya. Data paling bawah dari interval kelasnya. Jadi kalau 99,5 itu diambil dari tepi bawah dikurangi 0,5 ya. Nah, untuk yang batas yang kanannya itu 199 ditambah 0,5 gitu ya. Jadi ini rentang, ini sebetulnya memiliki rentang frekuensi untuk kelas interval yang pertama seperti itu. Dia akan untuk batang yang pertama ini mewakili kelas interval yang pertama dengan frekuensi sebanyak 15. Nah, itu yang maksud dengan histogram. Nah, untuk poligon itu sendiri itu nantinya dibawa dari nilai tengah yang ada di kelas intervalnya. Nah, mungkin ini kalau kita perhatikan atas 99 dan 199 ya kelas tengahnya berarti 155 ya. Nah, gitu. Jadi ini kelas tengahnya kita ambil di sini. Nah, jadi ini kelas intervalnya merupakan nilai tengah dari kelas interval yang ada di setiap nilai tengah dari nilai bawah atau tepi bawah dan tepi atas yang ada di masing-masing kelas interval. Jadi kita tinggal menggambar atau menghubungkan titik-titik tengahnya mulai dari yang awal sebelum sebelum batang yang pertama hingga yang terakhir di setelah diagram batang yang terakhir. Itu yang disebut dengan poligon ya. Dan ini juga sebetulnya tadi untuk menggambarkan distribusi data yang sangat kompleks ya. Oke, nah nanti untuk penjelasan atau langkah-langkah membuat histogram dan poligon yang lebih detail itu nanti bisa teman-teman bisa dilihat di video di video yang tautannya saya simpan di Spot UPI ya. Oke. Nah, kalau tadi bentuk histogram dan poligon, nah untuk visualisasi dalam statistik itu ada satu lagi yang berupa OGIF ya. Nah, kalau OGIF ini, kalau tadi hanya dilihat dari tabel frekuensinya saja, distribusi frekuensinya, kalau OGIF ini dilihatnya itu dari distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Jadi dia akan menggambarkan berapa banyak data yang lebih dari nilai tertentu atau berapa banyak akumulasi data yang kurang dari yang kurang dari frekuensi tertentu ya. Nah, nanti bentuknya itu OGIF akan seperti ini ya. Nah, yang bentuk maksud dengan OGIF ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, dia akan ada 15, 35 dan seterusnya.
Nah, ini sebetulnya frekuensi kurang dari itu seperti menambahkan frekuensi di kelas interval yang sebelumnya dengan yang ada di baris yang dimaksud ya. Jadi kalau kita perhatikan ada frekuensi kumulatif kurang dari misalnya kita ingin tahu ada berapa banyak data. Nah, ini untuk yang kurang dari itu masuk kategorinya OGIF positif ya. Jadi kalau kita lihat berapa banyak frekuensi data yang kurang dari 99,5. Nah, ya, atau itu nah berarti ada 15 berarti itu. Ya, berarti ada 15. Nah, berapa banyak data yang kurang dari di sini 200 berarti ke 199,5. Nah, di sini akumulasi dari 15 tambah 20 berarti ada 35 data. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya bentuk akumulasi dari frekuensi yang ada di kelas interval yang bersangkutan dengan kelas interval sebelum-sebelumnya seperti itu. Nah, kalau yang lebih dari berarti banyak frekuensi kumulatif yang lebih dari data yang ada di kelas interval. Ya. Misalnya di sini berapa banyak data yang lebih dari batas terendahnya 99,5. Nah, berarti ada 120 data. Ya. Karena tadi kan ini mulai dari 100 sampai 799, jumlahnya ada 120. Ya. Oh ya, maaf tadi kalau yang kurang dari ini melihatnya ke ini ya, batas atas ya, bukan yang batas bawah. Jadi 15 ini berapa banyak data yang kurang dari 199,5 ya. Nah, tadi kan ada antara 100 sampai 199 itu ada 15 data. Nah, berarti makanya frekuensi kumulatifnya ada 15. Kalau yang ini berapa banyak yang kurang dari 299,5? Nah, berarti ada 35 data ya. Itu merupakan penjumlahan dari 15 dan 20 frekuensi seperti itu. Oke, kurang lebih itu mungkin materi tentang visualisasi data dalam statistika. Nanti silahkan cek tautan video yang ada di Spot UPI untuk melihat bagaimana cara menyusun histogram dan poligon menggunakan Excel. Ya. Jadi untuk penyusunannya ini tidak kita bisa menggunakan bantuan Excel untuk supaya lebih rapih ya. Nah, supaya lebih mudah juga dalam melakukan perhitungan seperti itu ya. Nanti silahkan dicek videonya jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silahkan nanti hubungi saya atau kontak saya kemudian atau nanti kita bisa diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.